Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan review terkait jurnal Quality Management Approaches and Their Impact on Firms' Financial Performance, an Australian Study, atau pendekatan kualitas manajemen dan dampaknya pada kinerja keuangan perusahaan, sebuah studi Australia. Penyusun Peter O'Neill, Amrik Sohal, dan Chi Hui Teng. Saya, Zakia Nur Awalia, sebagai moderator sekaligus sebagai penyaji pertama. Selanjutnya ada Rubiatul Adawiyah, Rahmi Maulidita, Sylvia Azmiatun, dan Siska Denista Velandi Gosal. Pendahuluan. Studi tentang perusahaan manufaktur kecil biasanya berfokus pada masalah kewirausahaan, bisnis, atau strategi operasi. Masalah alternatif tetap langka, dan implikasinya terhadap kinerja organisasi sederhana. Dalam konteks Australia, manajer sering dikritik karena gagal mengenali bahwa kualitas dan inovasi adalah kekuatan pendorong utama menuju kinerja. Penelitian ini memanfaatkan karya beberapa penulis untuk mengembangkan orientasi kualitas untuk perusahaan manufaktur kecil Australia atau SAMF, sengaja menjembatani kesenjangan dalam literatur bisnis dan memungkinkan evaluasi berbagai kinerja hasil. Secara khusus, penelitian ini menyelidiki apakah orientasi kualitas yang dinyatakan perusahaan berguna membedakan kinerja perusahaan. Penelitian menggunakan data panel longitudinal yang dikumpulkan oleh Australia Bureau Statistik Pertumbuhan dan survei kinerja selama 4 tahun dari tahun keuangan 1995 hingga 1998. Kami menunjukkan bahwa orientasi manajemen mutu perusahaan memberikan keuangan yang signifikan secara statistik keunggulan kinerja dan keuntungan kelangsungan hidup kesimpulan atas SAMF yang tidak terlibat manajemen mutu. Penelitian ini memberikan tambahan yang signifikan terhadap kualitas kinerja keuangan literatur dan menyediakan jalur ke depan untuk penggunaan dua rasio keuangan atau produktivitas baru sebagai ukuran kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubiatul Adawiyah A1C117074 akan melanjutkan presentasi dari Zakia Nora. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan di mana artikel ini membahas tentang pendekatan kualitas manajemen dan menjelaskan dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tujuan dari artikel ini ada dua, yaitu menyelidiki apakah orientasi kualitas yang dinyatakan perusahaan berguna membedakan kinerja perusahaan, dan yang kedua menentukan dampak kualitas manajemen QM pada tingkat perusahaan kinerja. Mengapa ini penting? Kurangnya bukti empiris dalam literatur yang menghubungkan operasionalisasi manajemen mutu QM sistem dengan ukuran kinerja keuangan yang objektif adalah motivasi di balik penulisan makalah ini. Penelitian menggunakan data panel longitudinal yang dikumpulkan oleh Australia Bureau Statistik Pertumbuhan dan survei kinerja selama 4 tahun dari tahun keuangan 1995 hingga 1998. Tingkat perlindungan yang tinggi pasca Perang Dunia Kedua mencirikan kapasitas produktif Australia hingga awal 1980-an. Hal ini mengakibatkan lambatnya adopsi teknologi canggih dan sistem mutu, serta pesat penurunan daya saing industri manufaktur Australia mengembang. Australia dolar pada tahun 1983 depresiasinya terjadi sekitar 30% hingga tahun 1986. Dan rencana tombol tahun 1987 terjadi penurunan tarif program, menandai periode rasionalisasi besar-besaran dan restrukturisasi untuk menghasilkan yang lebih inovatif dari sebelumnya. Sektor manufaktur yang efisien dan berorientasi ekspor
Di tengah program ini adalah berbasis kualitas pendekatan dan di mana perusahaan berusaha untuk meningkatkan operasi mereka sehingga memungkinkan mereka untuk lebih memenuhi kebutuhan pelanggan lokal dan ekspor. Beberapa perusahaan sistematik utama terkait dengan industri manufaktur Australia diantaranya membuat sistem manajemen pemasaran dan inventaris, sistem kualitas terintegrasi, hubungan strategis dengan anggota rantai nilai kunci, pengenalan sistem pembandingan untuk memantau dan mendorong kinerja, pengalihayaan aktivitas bisnis non-inti. Akibatnya, ada peningkatan pesat dalam penerapan praktik manajemen kualitas QM dari akhir-akhir ini 1980-an, namun baru setelah survei pertumbuhan dengan kinerja ABS Chips, hal itu dimungkinkan untuk menentukan serta mengukur pendorong kinerja dan dari yang lebih tepat. Makalah ini mengusulkan penggunaan rasio produktivitas keuangan dengan cara yang lebih tepat untuk menentukan hubungan antara praktik QM dan kinerja keuangan. Kami menunjukkan bahwa orientasi manajemen mutu perusahaan memberikan keuangan yang signifikan secara statistik keunggulan kinerja dengan keukuran kelangsungan hidup atas SAMS yang tidak terlihat pada manajemen terdahulu. Peneliti ini memberikan tambahan yang signifikan terhadap kualitas kinerja keuangan literatur yang menyediakan jalur ke depan untuk penggunaan dua rasio keuangan produktivitas baru sebagai ukuran kinerja. Selanjutnya saya Sylvia Azmiatun akan membacakan pembahasan di mana apa pembahasan utama yang ditemukan dari artikel ini. Meskipun kami tidak bermaksud untuk membuktikan bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam upaya QM mengalami peningkatan yang signifikan ukuran tradisional kinerja keuangan, kami telah mengambil beberapa langkah signifikan untuk menangkap dan mengukur efek keuangan dari penerapan praktik QM. Kajian tersebut merupakan kajian sejarah awal tahapan penerapan manajemen mutu di Australia hingga akhir tahun 1990-an. Untuk alasan ini, kami mendorong peneliti lain untuk menggunakan CAPLAB dan PADLAB sebagai alternatif pengukuran keuangan tradisional praktik QM. Kami selanjutnya menghasilkan saran bahwa apapun pendekatan QM yang diadopsi, kinerja hasil bisa sama atau paling baik sementara. Misalnya lihat Killingbird et al. Tahun 2013. Ini memberikan dukungan tambahan untuk model kepemimpinan yang melibatkan QM dengan dinamika organisasi yang lebih luas, yaitu QM dapat digunakan sebagai alat transformasional untuk mempertahankan hasil kinerja yang berbeda dan produktif. Kautner 2001. Dan untuk pembahasan selanjutnya, apa saja batasannya? Beberapa keterbatasan muncul selama penelitian. Yang pertama, studi ini dilakukan dalam SAMF dan karenanya ada generalisasi terbatas pada manufaktur yang lebih luas, layanan dan konteks internasional. Yang kedua, validitas file kuesioner service hanya dapat diuji post hoc karena batasan ABS yang diterapkan pada keterlibatan pihak ketiga dalam survei. Kekurangan ini diatasi dengan sifat longitudinal kuesioner dan panel responden berkelanjutan. Yang ketiga, karena persyaratan kerahasiaan ABS, hal ini tidak memungkinkan mengidentifikasi perusahaan responden dalam studi kuantitatif untuk konsultasi telepon tindak lanjut, atau untuk mengundang partisipasi dalam studi kualitatif. Dan karena itu, beberapa kesinambungan mungkin telah hilang dalam metode ini. Dan yang terakhir, jumlahnya tidak cukup studi untuk menyimpulkan bahwa CAPLAB dan PADLAB adalah ukuran yang lebih akurat dari efektif praktik QM pada perusahaan kinerja keuangan tingkat
Studi lebih lanjut dan analisis komparatif antara CAPLAB dan VADLAB dengan rasio tradisional seperti ROA dan ROE didorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Maulidita, NIM A1C 11769. Saya akan membahas mengenai metode apa yang digunakan dalam jurnal ini. Penelitian menggunakan data panel longitudinal yang dikumpulkan oleh Australia Bureau Statistik Pertumbuhan dan Survei Kinerja selama 4 tahun dari tahun keuangan 1995 hingga 1998. Sebuah studi longitudinal dianggap sesuai untuk penyelidikan ini karena dua alasan. Yang pertama, meskipun pendekatan longitudinal digunakan dalam penelitian sebelumnya di QM, masih ada kebutuhan untuk longitudinal studi untuk mengamati efek dari praktik QM dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, mengangkat gagasan jeda waktu antara penerapan praktik QM dan hasil implementasi tersebut. Terlepas dari hasil, ada periode sekitar 4 tahun sebelum hasil direalisasikan. Sebagai disebutkan dalam pendahuluan, banyak praktik QM di Australia diadopsi pada awal 1990-an. Untuk mengevaluasi secara akurat hasil dari praktik QM tersebut, kumpulan data yang berasal dari paruh kedua tahun 1990-an akan lebih akurat dibandingkan dengan periode lain dalam waktu karena ini adalah periode yang paling relevan setelah jeda waktu tersebut dipertimbangkan. Oleh karena itu, pengumpulan data panel longitudinal yang dilakukan di sini, yaitu selama paruh kedua tahun 1990-an, dianggap tepat. Singkatnya, pendekatan longitudinal dipilih untuk makalah ini karena pendekatan kemungkinan penggabungan jeda waktu antara implementasi dan hasil untuk memberikan pandangan yang lebih akurat sebab dan akibat hubungan. Apa pembahasan utama yang ditemukan dalam artikel ini? Dalam makalah ini, kami berangkat untuk menemukan apakah orientasi kualitas yang dinyatakan bisa jadi dibedakan di sekumpulan ukuran kinerja keuangan yang tepat di tingkat perusahaan. Untuk menguji data di rata-rata selama panel longitudinal 3 tahun untuk variabel-variabel yang secara konsisten dikumpulkan di panel 4 tahun. Item yang dikumpulkan secara konsisten adalah variabel yang terkait dengan nilai tambah tenaga kerja atau FATLAB, pengukuran tenaga kerja modal atau CAPLAB, dan kovariat kontekstual, biaya upah, biaya lain-lain, laba atas aset, bersih margin keuntungan, laba kotor, keanggotaan serikat pekerja, dan rasio karyawan atau manajer. Rasio CAPLAB atau FATLAB belum digunakan dalam produksi atau operasi arus utama literatur manajemen. Kami mengusulkan bahwa rasio ini adalah alternatif yang lebih baik untuk margin keuntungan, ROA dan ROE sebagai ukuran keuangan dari kinerja tingkat perusahaan. Kami membenarkan proposisi kami dengan cara-cara berikut. Yang pertama, CAPLAB dan FATLAB terutama didorong oleh penggunaan modal dan tenaga kerja. Yang kedua, terkait dengan produktivitas. Kedua, CAPLAB dan FATLAB adalah rasio yang menggunakan nilai buku dominan yang lebih banyak akurat karena nilai buku tidak dimanipulasi atau dinaikkan menggunakan markup untuk mencerminkan keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga, CAPLAB dan FATLAB tidak dipengaruhi oleh item untung dan rugi jangka pendek seperti bunga yang dihasilkan hutang atau investasi jangka pendek, depresiasi atau biaya operasional yang tidak terkait dengan produktivitas, misalnya iklan dan insentif. Sama pentingnya
pengaruh tuntutan pemangku kepentingan pada keuangan perusahaan, serta perpajakan dihindari untuk memberikan akun produktivitas yang lebih akurat. Keempat, kemudahan akses data keuangan diperlukan untuk menghitung rasio, yaitu CAPLAB dan FATLAB dapat diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Akses ini dapat menguntungkan baik analisis penampang maupun longitudinal data sekunder. Kelima, panel longitudinal studi adalah cara yang lebih baik untuk memperhitungkan jeda waktu saat mencoba menangkap efek QM implementasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Derista Velandi Gosal dengan NIM A1C117079 akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya, yaitu kesimpulan. Pentingnya manufaktur ke ekonomi barat semakin meningkat meskipun ada pergeseran operasi yang matang ke lebih sedikit lingkungan industri yang matang. Di semua lingkungan, hubungan positif antara komitmen kualitas dan kinerja keuangan, yaitu produktivitas, layak untuk dipelajari lebih lanjut sehingga memperluas pemahaman strategi dan sifat program manajemen mutu dan dampaknya terhadap variabel produktivitas keuangan yang objektif sini. Dangayach dan Dasmuk tahun 2001 melaporkan bahwa studi longitudinal lebih sedikit dilaporkan dibandingkan dengan cross-seksional dan pendekatan lain. Dan dalam tinjauan 15 tahun literatur strategi manufaktur, mereka menemukan hal-hal berikut rincian pendekatan metodologis. Studi empiris cross-seksional menyumbang 67%, studi deskriptif atau konseptual mencapai 29%, dan sisanya 4% adalah studi eksplorasi atau longitudinal. Dengan demikian, studi ini mengikuti tradisi penelitian longitudinal atau panel yang kurang umum dan lebih sulit dilakukan di studi oleh misalnya Buzel dan Gale tahun 1987, Hendrik dan Singhal 2000, dan Lengingenberg et al. Tahun 2013. Temuan kami dari studi longitudinal ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara implementasi KM dan dengan rasio CAPLAB dan FATLAB. Didorong oleh temuan kami, CAPLAB dan FATLAB telah diusulkan sebagai pengukuran yang lebih baik dari kinerja keuangan tingkat perusahaan. Kami berharap memiliki alternatif, meskipun lebih baik cara mengukur hasil praktik KM melalui dua ukuran baru ini. Pada akhirnya akan memberikan hasil yang lebih akurat menjelaskan apakah praktik KM berpengaruh pada daya saing perusahaan manufaktur. Implikasi sekunder dari hasil kami adalah banyak karakteristik organisasi, yaitu margin bersih penjualan, margin biaya kotor, serikat pekerja, dan rasio manajer, karyawan, upah atau biaya lainnya, dan ROA. Memoderasi manfaat implementasi KM meskipun tidak semua karakteristik ini dapat dikontrol secara langsung oleh manajer, misalnya serikat pekerja dan pengeluaran. Kami menyarankan bahwa model kepemimpinan proaktif berdampak pada manfaat dari KM. Itu manfaat dari CAPLAB dan FATLAB menvalidasi pentingnya praktik KM untuk perusahaan kecil dan lingkungan yang sering dianggap lebih padat karya dan kurang produktif. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum